adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semoga hari Minggu ini kita ceria selalu ya. Yeay. Kalian udah pada mandi belum sih sebenarnya? Pasti udah pasti dong. wangi dong. Bener. Oke, Lese mau memperkenalkan diri. Nama Lese Prisil dari Gereja Kalam Kudus Bekasi. Kalau Lese siapa namanya? Aku Lese Naomi dari Kalam Kudus Bekasi juga. Nah, di belakang kita ada dua cowok ganteng nih. Ganteng, Lese yang ganteng banget ini. Yang pertama yang main drum. Coba kita tanyain siapa namanya yang main drum. Halo Lese, namanya siapa? KL. Namanya KL. Oh KL. Yang Kalau satu lagi, yang putih-putih gemes ini mah. Panggil aja Ko Jojo. Oh, Ko Jojo. Ko Jojo. Iya. Yaudah jadi. yuk. Kan kita udah pada wangi nih. Saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat Yes. satu pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau angkat satu kali lagi ya, pakai gerakan ya, ikutin ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari apa? Hari ini harinya Tuhan. Yuk duduk yuk semuanya, yuk kita mau berdoa dulu nih. Lipat tangan, Tutup mata, matanya. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, telah membuat kami dalam sekolah minggu online ini. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh sesuai dengan rencanamu. Kami ucap syukur, haleluya, semua katakan amin. Oke Kak, kita mau ngapain lagi ya habis nyanyi? Kita mau, ada yang tahu lagu Do Re Mi nggak? Kakak tahu nggak? Bukan ya Kak? Oh bukan, wah Bukan parah ya, oh nih. salah. Lagunya Do Re Mi. Do itulah dosamu. Tahu kan semua? Tahu dong Sambil Kak. bangkit diri, Yuk kita bangkit nyanyi. berdiri, yang di rumah bangkit berdiri ya. Gak boleh males-malesan ya. Benar. Yuk. Do itulah dosa-dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekali lagi kita nyanyi nih. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus. Jadi sama iblis ya. Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Yeay. Kak, menurut kakak di rumah mereka semangat gak sih Kak? Harus semangat dong, kan mau
memuji Tuhan. Coba aku mau lihat dong tangannya semua sini ya. Dada-dada dong kalau semangat. Oke. Kita masuk ke firman Tuhan nih Kak. Oh, yang akan oke. dibawakan sama Lause Hizkia. Kita angkat pujian Yesusku panggil karena kita mau dipanggil masuk ke hadirat Tuhan. Yes, benar. Ya kan Kak? Iya. Jadi kita harus apa Kak? Kita harus benar-benar siap, tentukan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ayo kakak-kakak silakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita mau undang Yesus buat firman Tuhan. Sekali lagi kita nyanyi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Semuanya adik-adik, kita terapkan sikap berdoa yang baik karena kita akan memasuki firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan namamu. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berikan kami hati yang tenang. Dan Engkau tolong juga Lause kami yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Biarlah firman-Mu yang disampaikan kepada kami boleh kami mengerti dan memahami dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari puji Tuhan dengan kanan.
Adik-adik, tadi kita telah menyanyikan lagu Bapak Abraham yang mempunyai banyak anak-anak. Nah, karena hari ini kita akan belajar dari Bapak Abraham dan anak-anaknya, dan bagaimana Tuhan membantu keluarga Abraham, dan juga Tuhan mempunyai tujuan dalam keluarga Bapak Abraham. Yuk, mari bersama-sama kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Adik-adik, tentu kalian sudah pernah mendengar cerita mengenai Abraham. Abraham adalah seorang yang percaya dan taat kepada Allah. Bahkan ketika Allah memerintahkan hal yang sulit untuk dilakukan olehnya, yaitu untuk mempersembahkan anaknya Ishak kepada Allah. Abraham menidurkan Ishak di mezbah persembahan. Tetapi ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak, Allah meminta Abraham berhenti dan menyediakan seekor domba untuk dikurbankan. Hari semakin bertambah. Demikian juga Ishak semakin bertambah dewasa. Ketika Ishak bertambah dewasa, Abraham ingin menikahkan dia dengan seseorang yang juga mengasihi Allah. Abraham mengutus seorang hambanya untuk pergi ke kampung halamannya, mencarikan seorang istri bagi Ishak. Di akhir perjalanannya, hamba Abraham tiba di sebuah sumur di mana para perempuan datang untuk mengambil air. Ia berdoa kepada Allah agar Allah menuntunnya kepada calon istri yang tepat untuk Ishak. Lalu hamba Abraham itu melihat seorang perempuan datang untuk mengambil air di sumur di sana. Perempuan itu bernama Ribka. Hamba Abraham kemudian meminta air kepada Ribka. Ribka pun menjawab, "Ya, engkau boleh minum, dan saya akan memberi minum untuk unta-untamu juga." Adik-adik, hamba Abraham menyadari bahwa Ribka adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri bagi Ishak. Akhirnya hamba Abraham itu pun berbicara dengan saudara laki-laki Ribka dan keluarganya. Dan mereka menyadari bahwa itu adalah kehendak Allah agar Ribka pergi ke Kanaan dan menikah dengan Ishak. Beberapa saat setelah Ishak menikah dengan Ribka, Ishak berdoa kepada Allah agar Allah memberikan anak di keluarga mereka. Allah menunggu selama 20 tahun untuk menjawab doa Ishak. Ketika Allah menjawab doa Ishak, Allah tidak hanya memberi mereka seorang anak, melainkan 2 orang anak sekaligus, yang merupakan kembar laki-laki bernama Esau dan Yakub. Sebelum kelahiran Esau dan Yakub, Allah berfirman kepada Ribka bahwa Allah telah memilih anak keduanya, yaitu Yakub, untuk mendapatkan hak kesulungan dan akan berkuasa atas anak pertama, yaitu Esau. Suatu hari, ketika Yakub sedang memasak, Esau pulang setelah sepanjang hari berburu dan berkata, "Saya lapar, berilah sedikit makanan dari makananmu yang merah-merah itu." Yakub berkata, "Saya akan berikan kepadamu jika kamu menjual kepadaku hak kesulunganmu." Dan Esau pun menjual hak kesulungannya dengan semangkuk makanan merah. Bertahun-tahun kemudian, Ishak bertambah tua dan menjadi buta. Ia berpikir bahwa ia akan segera mati. Suatu hari,
Ishak meminta Esau untuk berburu hewan buas dan kemudian memasak makanan untuknya. Ishak berjanji, setelah ia makan, ia akan memberkati Esau. Ribka mendengar perkataan Ishak kepada Esau. Ia ingin Ishak memberkati Yakub. Ribka pun membuat rencana. Ribka memakaikan bulu-bulu kambing kepada Yakub. Ribka menutupi tangan dan lengan Yakub dengan kulit kambing dan mengenakan kepadanya pakaian Esau. Ribka juga memasak makanan dan meminta Yakub membawakan makanan itu kepada Ishak sambil berpura-pura menjadi Esau. Ishak mengira Yakub sebagai Esau. Ishak pun memakan makanan yang dibawa oleh Yakub dan kemudian memberkatinya. Beberapa saat kemudian, Esau pun datang sambil membawa makanan yang telah dipersiapkan untuk ayahnya. Seketika itu juga ia menyadari kekeliruannya. Esau memohon kepada Ishak untuk mendapatkan berkat itu, tetapi sudah terlambat. Ishak hanya dapat memberikan berkat sekali saja. Esau pun menjadi sangat marah. Ia bersumpah, setelah ayah mereka meninggal, ia akan menghabisi Yakub. Yakub yang mendengar hal itu akhirnya harus meninggalkan Kanaan, tanah yang telah Allah janjikan untuk diberikan kepadanya. Yakub tinggal di negeri lain selama 20 tahun. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan pasti memiliki tujuan di dalam hidup kita. Siapapun kita, dari manapun kita berasal, percayalah pasti Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita. Kira-kira tujuan Tuhan dalam hidup kita apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, salah satu tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah agar kita menjadi saluran berkat bagi keluarga kita. Menjadi saluran berkat bagi keluarga, contohnya adalah ketika kamu membantu mama membersihkan dapur setelah digunakan untuk memasak. Atau yang kedua, ketika kamu membantu papa membersihkan kendaraan, mencuci mobil atau motor, supaya kendaraan kalian tetap dalam keadaan yang baik. Adik-adik, walaupun pada saat ini kita masih berdosa, percayalah bahwa Tuhan akan tetap mengerjakan tujuannya di dalam hidup kita. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, kalau misalnya saat ini kita masih berdosa, kita harus apa ya adik-adik? Nah, tentu saja kita harus bertobat. Kita harus bertobat kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Kita juga harus berdoa adik-adik agar Tuhan senantiasa menyertai kita agar kita menjadi saluran berkat bagi keluarga kita. Nah, sekarang yuk sama-sama kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kami hari ini. Kami telah belajar bahwa Engkau memiliki tujuan di dalam hidup kami. Seperti Engkau memiliki tujuan dalam keluarga Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan, berkati kami dan sertai kami, agar kami juga bisa menjadi saluran berkat bagi keluarga kami dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Ampuni juga Tuhan segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hafalan hari ini kita ambil dari Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi ya teman-teman. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dihafalin lagi ya teman-teman. Shalom adik-adik. Yuk sekarang kita akan membuat aktivitas. Jadi kita akan butuh bahan-bahan berikut. Ada kertas origami yang warna-warni ya, adik-adik pilih. Lalu kemudian ada pita, siapkan pita, pendek aja nggak apa-apa, secukupnya. Lalu kita siapkan alat tulis, boleh bolpen, boleh spidol. Lalu lem, gunting, dan ini ada pembolong kertas ya. Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, kertas origaminya kita pilih ya adik-adik, mau warna apa dipilih, yang banyak nggak apa-apa. Nah ini Lose pakai ada beberapa lembar. Kalau sudah, adik-adik ambil kertas lipatnya lalu lipat jadi 2 seperti ini. Semua kertas origaminya, kertas lipatnya dilipat jadi 2 seperti ini ya adik-adik. Nah, lalu kita siapkan gunting, adik-adik. Di sini kita akan menggunting kertasnya. Kertas lipatnya akan kita gunting jadi 2 bagian. Adik-adik bisa ikutin garis yang tadi dibentuk ya, dari hasil melipat kertasnya. Dibagi 2 seperti ini. Jangan lupa hati-hati ketika menggunakan gunting. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik boleh minta tolong sama orang tua atau kakak yang sudah bisa bantu adik-adik ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita akan buat lipatan kecil. Nah, seperti ini di kertas lipatnya. Ujungnya dilipat seperti ini. Nah, lalu kalau sudah, kita ambil kertas lainnya lagi, kita lipat juga sama seperti yang awal tadi ya. Sedikit dilipat ke dalam. Nah, ini biar gampang, Lose ambil beberapa kertas, langsung Lose lipat sekaligus ya ujungnya.
Nah, kalau sudah, kita akan coba acak ya warnanya, warna kertasnya. Adik-adik boleh bikin urutannya nih, seperti ini kertasnya. Warnanya adik-adik acak biar warna-warni. Lalu kita akan ambil pembolong kertasnya. Nah, di sini adik-adik ambil sebagian kertasnya untuk dibolongi ya. Nah, kalau adik-adik kesulitan, nanti minta tolong orang tua juga ya untuk membantu adik-adik. Kalau misalnya adik-adik tidak punya alat pembolong kertas seperti ini, adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk bantu gunting kertasnya ya, supaya kertasnya itu ada bolongnya gitu. Bisa menggunakan gunting atau mungkin menggunakan pensil kayak gitu untuk membolongi kertasnya. Nah, ini sudah dibolongin semua kertasnya. Lalu kita satukan seperti ini. Nah, dan kita ambil pitanya. Nah, pita ini nanti kita akan masukkan ke dalam bolongan tadi supaya ini bisa jadi satu gitu. Nanti bentuknya akan seperti buku kecil. Nah, kita akan menghias bukunya. Kita akan butuh lem. Nah, adik-adik bisa gunakan kertas origami untuk menghiasnya ya. Contohnya lause hias seperti ini. Nah, lalu bukunya kita kasih judul. Di sini lause kasih judul Aku Saluran Berkat. Nah, lalu kalau mau dihias lagi boleh dihias yang bagus. Nah, karena tulisannya ternyata kurang tebal, lause pakai spidol untuk tulis judulnya. Kalau sudah, kita akan tulis ya apa yang ingin kita lakukan agar kita menjadi saluran berkat. Nah, contohnya lause tulis seperti ini. Adik-adik bisa tulis di setiap halamannya dan adik-adik juga bisa hias lagi tuh dalamnya ya. Per lembarnya bisa adik-adik tulis, adik-adik penuhin dan dihias. Jadi, buku ini akan mengingatkan kita semua agar dapat menjadi saluran berkat. Adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalan minggu ini ya, dan juga aktivitas yang sudah diberikan. Ingat selalu untuk berdoa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.